Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini akan menjelaskan materi minggu kedua itu security requirement. Di sini requirement ada dua itu, pertama fungsional dan non fungsional. Fungsional itu apa yang harus dilakukan sistem. Non fungsional itu bagaimana sistem dikembangkan atau berjalan, seperti logging, audit atau trial, klasifikasi data. Data sensitif seperti kata sandi, kartu kredit, rekam medis wajib dilindungi sesuai regulasi. Prinsip utama itu enkripsi data saat transit maupun tersimpan. Terapkan less privilege, hapus data yang tidak diperlukan. Tiga faktor kunci itu CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Use case dan misuse case. Use case menggambarkan fungsi sistem dari sudut pandang pengguna. Misuse case itu menggambarkan skenario penyalahgunaan atau serangan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem sejak awal. Manajemen risiko ada 9 tahap, yaitu sistem categorization, threat identification, vulnerability identification, control analysis, likelihood determination, impact analysis, risk determination, control and recommendation, dan terakhir result documentation. Ada 4 cara tuh menangani risiko. Yang pertama, avoidance, hindari tindakan berisiko; mitigation, kurangi dampak risiko; transfer, alihkan ke pihak lain, asuransi ataupun lainnya; acceptance, itu terima risiko rendah dengan pemantauan berkala. Berdasarkan materi yang telah terjadi, persyaratan keamanan adalah tahapan krusial dalam Secure Software Development Lifecycle atau SSDLC. Pada fase ini kita mendengar apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk melindungi data dan operasi sebelum kita masuk ke tahap perencanaan teknis. Secara keamanan berfokus pada penggunaan prinsip dasar keamanan informasi serta kerahasiaan confidentiality, integritas, integrity, dan ketersediaan availability. Persyaratan ini bisa digali dari standar industri, kebijakan perusahaan, hingga hasil identifikasi risiko awal. Untuk menerapkan materi tersebut, dalam proyek kami telah menyusun dokumen persyaratan keamanan yang dibagi oleh beberapa kontributor. Yang pertama itu authentication itu kontributor yang lain, yaitu sistem menverifikasi dan tes pengguna menggunakan kredensial, username, email, paspor sebelum memberikan akses. Proteksi terhadap serangan brute force dengan membatasi percobaan login maksimal 5 kali. Otorisasi di sini untuk kontributor Rehan. Atribut ini menentukan hak akses setelah pengguna berhasil masuk. Sistem melakukan role based access control atau RBAC untuk membedakan hak akses antara admin ataupun pengguna biasa. Kerahasiaan confidentiality. Di sini kontributornya Rehan itu atribut ini menjaga privasi dan memastikan data tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Sistem melakukan enkripsi pada data sensitif di pasport menggunakan algoritma hashing by crypt agar tidak terjadi kebocoran database. Integritas, integrity di sini kontributor Rehan itu untuk mencegah perubahan atau modifikasi data tanpa izin. Pada proyek kami di sini telah melakukan penggunaan pengamanan API, menerapkan skema hybrid end-to-end encryption, symmetric dan asymmetric key pada jalur komunikasi API. Keterangan tujuan untuk memastikan integritas data payload yang dikirim antar aplikasi mobile dan server tidak dapat dimodifikasi, disigat atau disisipi oleh pihak ketiga. Ketersediaan availability di sini kontributornya saya itu atribut ini menjamin sistem dan data tetap bisa diakses saat dibutuhkan dan aman dari kerusakan. Sistem harus memperkenalkan mekanisme backup basis data secara otomatis dan terjadwal setiap 1 jam, harian, dan per 3 hari menggunakan scheduler serta menyediakan fitur restore. Akuntansi, accounting, di sini kontributor saya. Atribut ini berkaitan dengan pengelolaan dan riwayat aktivitas log di dalam sistem. Sistem khususnya pada level database harus mengaktifkan general log, slow query log, dan plugin server audit. Bertujuan untuk merekam secara detail setiap aktivitas transaksi dan riwayat query yang dilakukan oleh pengguna maupun admin. Non penyangkaan atau non repudiation. Atribut ini memastikan pengguna tidak bisa mengelak dari aktivitas yang sudah mereka lakukan, yang erat kaitannya dengan pencatatan identitas pada log di poin akuntansi. Sistem harus menyatakan informasi spesifik berupa ID pengguna, role, timestamp waktu pada setiap catatan log aktivitas krusial. Terang tujuan untuk memastikan akutivitas secara teknis hingga apabila terjadi perlakuan tidak ada pengguna yang dapat menyangkal aktivitas sah yang telah tercatat atas nama akun mereka. Sekian dari saya, Rafiq Wansyah dengan NIM 4342401026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.